sekarang kayak soalnya keinget kejadian. Terus waktu ditanya terus sekarang tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Simagrin. Kali ini podcast Simagrin udah mencapai episode 6. Di sini kita nggak bakal bahas akademik lagi, kita bakal bahas non akademik nih, di luar akademik lah ya. Di sini kita ingin bahas tema tentang horor nih di sini. Kita bakal sharing-sharing lah pengalaman apa aja nih yang pernah dialamin di kampus TEP atau di luar kampus lah, di lingkungan sekitar TEP seperti itu. Di sini kita kedatangan bintang tamu dari Teknik Pertanian 2018 dan Teknik Pertanian 2019. Di sini ada Mas Rifki yang sebelah kiri sendiri, dan di sini di tengah ada Mas Andri ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk lah ya ke topik horornya. Mungkin buat pertama-tama langsung aja lah sharing-sharing gitu, pengalaman apa aja nih yang pernah dialamin dari Mas Rifki ataupun Mas Andri nih selama berkuliah di Teknik Pertanian gitu. Silahkan, mungkin dari Mas Rifki dulu, silahkan. Oke, ya mungkin kalau untuk pengalaman saya pribadi ya selama kuliah di TEP, mungkin yang sering saya alami itu kayak mengikuti kepengurusan, terutama itu waktu rapat. Kita kan rapat itu pasti jamnya tuh malam. Iya. Malam itu kayak misal mulai habis maghrib, ntar selesai jam 10 atau gitu. Nah kebetulan kan saya emang kalau kepengurusan pasti selalu ATP gitu, nggak pernah nggak ATP, pasti ada ATP. Jadi otomatis yang nyiapin ruangan gitu, itu pasti saya. Yeah. Nah untuk paling yang saya rasain itu kayak semisal baru masuk ruangan di salah satu gedung TP ya itu. Yeah. Kadang kayak misal baru nyalain lampu gitu, terus kayak ngerasa ada orang, atau kayak sekelibat waktu nyalain tuh kayak ada orang gitu. Pernah kejadian, terus kayak tiba-tiba merinding padahal posisi kaca kan ketutup, posisi kaca ketutup juga, AC kan belum nyala tuh pasti kan. Nah itu ngerasain kayak gitu sih. Oh ya, kalau pengalaman saya di teknologi pertanian yang tentang horor-horor gitu ya. Yeah. Kalau saya itu pengalamannya hampir sama sih kayak Mas Rifki. Itu pengalamannya saat Musang Himagrin itu rapat dari Himpunan Mahasiswa Agricultural Engineering. Yeah. Nah itu kejadian itu di parkiran TEP, di parkiran teknologi pertanian. Nah itu karena posisinya udah malam, jadi kita musang itu nggak bisa di ruangan, jadi kita harus pindah ke parkiran TP. Nah itu posisinya kita lagi rapat tuh lagi posisi habis rapat itu kita kayak ada jeda gitu, kayak ada pending kayak gitu ya. Tiba-tiba ada suara kayak cewek gitu, ada wanita atau apa gitu, teriak kenceng banget, teriaknya gitu, iya kenceng banget gitu. Jadi kayak ya semua orang yang lagi rapat di situ, termasuk saya juga, atau Mas Rifki juga mungkin ada di sana ya. Kita semua kebetulan ada di sana lah. Hampir semuanya sih dengar. Itu kaget tuh, itu jadi kayak itu suara apa. Jadi kita kayak merinding juga ya. Gitu. Di TEP juga ternyata ada pengalaman mistis-mistisnya gitu juga. Maksudnya emang kita juga lagi di sana, emang itu waktu ya udah malam lah ya, udah tengah malam, jam 1-an itu kalau nggak salah. Kita lagi rapat, emang bener-bener lagi ya pada diem, tiba-tiba ada suara kayak gitulah ya. Iya. Kaget semua itu, emang bener-bener bikin semua orang tuh syok lah, ibaratnya jadi pada diem lagi. Itu apa? Jadi bertanya-tanya kan. Nah mungkin tadi kan udah sedikit lah, ada beberapa cerita nih dari Mas Rifki sendiri, dari Mas Andri juga. Mungkin ada lagi nggak sih yang mungkin apa ya, cerita mungkin ya pengalaman mistis kalian lah, di mungkin baik di luar TEP atau di TEP-nya sendiri yang itu berkesan itu buat Mas Rifki atau Mas Andri gitu. Mungkin dari Mas Rifki dulu lah. Kalau untuk di luar TEP ya itu paling kalau saya di sini kan di PWT itu pernah ngekos sama pernah ngontrak gitu kan ya.
Kalau untuk semester 1, 2 kalau nggak salah itu saya pernah ngekos gitu. Nah, Di salah satu inilah adalah di Jalan Gunung Slamet tuh. Ah. Ada kos-kosan itu. Jadi pernah kejadian waktu itu. Kebetulan kan saya waktu itu sekitar jam 1, jam 2 lah. Itu saya belum tidur kan gitu kan. Nah, di situ tiba-tiba listrik mati. ya. Listrik mati kan emang mati di situ. Nah, posisi emang saya tuh punya lilin. Jadi mungkin saya mau ceritain dulu kayak bentuk kamar saya kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi kalau bisa dibilang kamar saya tuh cuma di atas gitu, di lantai 2 dan itu cuma ada 2 kamar. Ya. Ada 2 kamar, terus yang satu tuh sebelah juga teman saya gitu. Nah, waktu kejadian listrik mati saya tuh punya lilin kebetulan. Nah, setelah itu saya kan denger nih teman saya buka pintu kan, buka terus nutup lagi. Ya. Nah, tutup lagi terus kayak wah kasihan nih mungkin ngecek listriknya mati atau Iya. enggak. Nah, terus saya ketok-ketok lah, saya mau ngasih ini lilin ada satu Iya. lagi kan. Nah, saya panggil-panggil. Nah, kok nggak ada, sepi gitu kan, Iya. nggak ada orang. Ya, mungkin saya mikirnya tidur nih Iya. anak gitu kan. Soalnya emang kalau udah tidur nih anak tidur terus udah Iya. gitu kan, susah emang bangunnya. Habis itu udah nih masuk lagi. Nah, terus tidur kan. Nah, waktu paginya gitu kan, paginya kebetulan kayak lagi duduk di depan kamar gitu kan. Lagi duduk depan kamar, tiba-tiba teman saya naik tangga gitu dari bawah naik. Terus saya tanyain, "Lah, habis kemana? Pagi-pagi udah keluar." "Lah, nginep di rumah temen dari semalam, nggak pulang sama sekali." Nah, terus di situ langsung kayak, "Lah, terus malam siapa yang gitu loh?" semalam siapa yang itu semalam tuh lah. yang buka pintu Ternyata siapa nggak ada gitu loh. orang. Ternyata nggak ada orang di situ posisi. Aduh. Paling itu sih pengalaman kayak apa ya? Mungkin ada beberapa cerita lagi mungkin, tapi ya mungkin Mas Andrian Iya. dulu aja gitu ya. Ini silakan Mas Andri nih. Ngomong-ngomong jadi merinding juga ya. Perasaannya Bahas mistis kayak gini. perasaan. Jadi merinding juga nih suasananya kayak gini ya. Kalau saya ya kebetulan Iya. pengalaman mistisnya itu lumayan berkesan ini ada di kosan Mas Walak sendiri. Iya. Itu terjadi oleh saya sendiri itu. Saya kaget juga itu ya. Karena posisinya kan saya lagi main juga tuh sama Mas Walak Iya. ya. Mas Walak di kosan. Itu kosannya dulu di belakang FIB Persis. Iya, FEB itu. Ada Merinding tuh. banget itu kosannya di belakang banget. Kayak waktu main kita kayak biasalah anak muda yang main game gitu bareng-bareng. Nongkrong lah ya. Ngobrol lah ya di Sambil kosan ngopi itu, gitu. sambil ngopi. Nah, kebetulan banget itu kebelet ya. Pengen kencing banget itu. Posisinya pengen ke kamar mandi. Nah, pas ke kamar mandi tadinya saya kan orangnya agak takutan juga ya. Jadi kayak minta antar salah satu teman saya juga itu. Kayak minta antar ke ke Fuad juga gitu, ke Mas Walak juga. Suruh antar saya ke WC-nya gitu ya, ke kamar mandinya. Terus mereka nggak pada mau, jadi ya udahlah terpaksa saya berangkat sendiri. Terus saya udah ke WC, terus kayak ada orang gitu, suara keran nyala, terus kayak pintunya juga agak tertutup gitu. Jadi kayak ya posisinya ada orang gitu. Jadi balik lagi gitu, nanya ya ke, "Lah, ada siapa itu di WC gitu?" Bukan kata Mas Falaknya, bilangnya katanya nggak ada siapa-siapa, soalnya di Iya. sini orang lagi pada pergi gitu di kosannya. Iya. Ya terus pas balik lagi bener nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu, jadi loh siapa itu di kamar mandi gitu loh. Kayak ya ampun. Jadi nggak berani lagi tuh ke WC. Emang Jadi minta diantar Iya. lagi itu. Aduh Buat- serem banget itu kosan Buat Mas Falak. informasi apa ya? Emang di kosan aku yang dulu lah ya. Iya. Itu emang posisi kamar aku tuh bener-bener deket lah sama kamar mandi. Jadi kamar aku, sini kamar mandi. Terus di sini cuma ada satu kamar dan itu kalau orangnya keluar pun kelihatan. Pasti gitu. kelihatan. Pasti kelihatan kan. Mau ke kamar mandi kayak atau mau kemana pergi gitu pasti kelihatan. Dan yang lainnya tuh kalau ke kamar mandi pasti lewat depan ini kan, depan kamar aku lah. Iya. Nah, emang di situ emang nggak lihat kan ada orang jalan ke situ. Terus Mas Andri bilang gitu ya nggak tahu itu siapa Iya, kan. makanya kan serem juga tuh. Jadi semenjak itu kayak ke WC tuh ya harus diantar sama Mas Falak kalau nggak Mas Fuad atau siapapun yang ada di kosan itulah. Mas Andri ini lagi rada-rada takutan Aduh, orangnya. iya makanya merinding Gitu. juga ini di sini. Itu tadi di mungkin tadi di beberapa lah cerita juga di luar TP. Mungkin ada lagi nggak sih cerita-cerita dari kalian nih yang lumayan ya mungkin dari dapat cerita nih dari teman-teman kalian apa gitu, misalkan lihat di mana atau apa di sekitaran TP, ada nggak sih yang pernah Kalau cerita gitu?
Kalau sekitaran TP ya, nah, mungkin kalau yang saya dengar dari kakak tingkat ya, mungkin ya. Nah itu kayak tadi sebenarnya kasusnya sama ya, maksudnya kayak beberapa kayak cerita dengar dari kakak tingkat ataupun adik tingkat, terus kayak yang di TP itu rata-rata sama. Kayak ketika lagi rapat, terus rapat kepengurusan ataupun musyang, pasti ada beberapa anak lah yang diganggu gitu loh ya. Kayak semisal sempat ada kakak tingkat yang katanya dilempar nih pakai kayak batu kecil gitu dari atas, sedangkan posisi itu di jam 10 harusnya nggak ada orang gitu loh di itu. Nah itu udah dilempar, terus beberapa pernah waktu itu yang viral kalau nggak salah, waktu tahun berapa sih itu pernah yang katanya lagi foto atau bikin video kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman anak 18 pernah tahu ya, denger yang katanya ada penampakan gitu kan. Itu kayak bener-bener maksudnya kayak ya emang mereka ada gitu berarti kan ya. Terus tapi ya kalau saya pribadi ya kayak ya udah sih, kayak biarin aja kan, emang berdampingan kan. Terus kayak buat teman-teman yang dengerin ini, kayak terutama di adik tingkat ya yang angkatan 2020 terus 2021 ya, jangan takut lah, nggak ya, namanya hidup pasti ya berdampingan sama mereka ya, saling menghormati aja, yang penting kan nggak ganggu, niatan kita kan nggak ganggu. Terus kalau saya pribadi sih kayak semisal kita lagi rapat itu kayak misal diingetin udah mulai jam 1 jam 2 kayak misal ada yang ganggu ya, mungkin diingetin ya, maksudnya kayak udah malam nih, kayak ya udah pulang aja gitu loh, udah malam waktunya pulang, istirahat, lanjut besok lagi. Kalau saya nanggepinnya kayak gitu. Ya silakan Mas Andri nih diceritakan yang lain nih. Pengalaman saya yang lain paling di kos saya sendiri ya. Pengalamannya tuh biasanya kan di kosan saya ya, kosan saya itu mayoritas penghuninya itu lokal semua, jadi kayak orang-orang dekat-dekat lah gitu ya. Yang masih daerah dekat lah, Purbalingga apa kayak gitu. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh posisinya pada pulang semua. Nah kebetulan yang orang jauh saya sendiri. Nah iya itu. Jadi posisinya kan abis balik dari main lah sama teman-teman gitu, sama teman-teman 19 dari kosan teman gitu. Balik sekitar jam 11:30-an ya. Posisi udah saya tutup semua tuh, pintu dari buat masuk ke kos, terus pintu masuk ke kamarku juga udah aku tutup semua. Nah, aku lagi main HP gitu, sekitar sejaman gitu main HP ya, lama-lama. Terus kayak ada yang buka pintu, jalan dari depan kamar, langsung aku intip tuh dari jendela. Ini siapa ya? Coba lihat, ini pintu kok nggak kebuka gitu, ketutup. Aku lihat lagi siapa ya? Karena aku penasaran gitu ya, buka aja tuh pintu. Kosong, nggak ada orang. Serem juga gitu. Itulah iya, di kosan gitu Mas Andri gitu. Makanya juga. kosannya sekarang aku pindah ya, jadi nggak di situ lagi. Trauma serem ya. Trauma mendalam kosan itu. Di Gerendeng, daerah Gerendeng, jangan sampai itu kosanku ya. Aduh, serem. Matiin rezeki orang. Iya dong, jangan begitu dong. Tapi kan aku nggak sebut gitu ya, saya nggak sebut tempatnya ya. Ya pokoknya itu aja deh. Nah, mungkin dari Mas Rifki nih ada lagi cerita. Kalau untuk ngomongin kos-kosan nih ya, di kos paling ada satu lagi sih itu yang bisa dibilang itu juga dengar semua nih kayak kejadiannya. Nah itu di posisi waktu baru awal masuk di TP ya, itu semester 1 kalau nggak salah, semester 1 semester 2 itu lagi di kos-kosan temen gitu kan. Kos-kosan temen di lantai 2, kebetulan juga kos-kosannya emang sepi gitu. Nah, posisi lagi listrik mati juga itu. Listrik mati, lagi-lagi listrik mati kan gitu kan. Posisi listrik mati kan udah pada beli makan juga kan itu kan. Itu rencananya emang mau makan. Nah itu akhirnya karena listrik mati akhirnya makan di depan ini kamar. Berhubung di atas kan jadi ya nggak kelihatan gitu kan. Nah posisi emang ini kos-kosan emang sepi dan kamar sebelahnya itu kosong gitu, nggak ada orang. Karena emang orangnya tuh kayak orang-orang yang kerja gitu loh. Jadinya kan emang kadang kayak hari Sabtu Minggu pergi gitu kan. Jadi bukan mahasiswa semua lah ya, bukan mahasiswa. di situ. Nah kebetulan lagi makan di situ. Terus pertama ada nih temen kayak lihat sekelibat itu kan posisi ada yang ngebelakangin pintu, ngebelakangin kamar, ada juga yang kayak misal kayak ini kamar gitu kan. Itu kebetulan yang teman posisi sini tuh lihat nih kayak ada sekelibetan bunyi gitu kan, sekelibetan lewat gitu putih. Nah terus
kayak pertama temennya langsung kaget gitu nah. Terus pada kenapa? Enggak ada apa-apa. Ini biar gak ada takut kan. Terus makanan juga baru buka belum dimakan sama sekali. Masa mau ditinggal pergi mau gitu? tinggal gitu kan. Sayang banget gitu. Terus akhirnya yaudah lanjut makan. Terus itu pertama kejadian tuh kayak ada si gagang pintu tuh krek kayak gitu loh, ada yang dari dalam gitu. Lah, kok ada yang ngekrek gitu ke di dalam gitu kan. Nah, jadi itu posisi kamarnya tuh pintu kamar, terus di dalam lagi tuh ada pintu lagi buat jalan ke kamar mandi dalam gitu loh. Nah, waktu udah tuh krek bunyi tuh, terus kayak lihat-lihatan cuma kayak gitu ya, nanti dulu gitu, habisin dulu nih makan, nanggung banget gitu kan. Udah diam dulu. Nah, posisi paling nakutin tuh waktu bener-bener udah selesai makan terus kayak bercandaan gitu terus tiba-tiba dari dalam kamar kayak di pintu yang di dalam tuh yang kayak mau ke kamar mandi langsung nutup gruk kan sobat gitu kan. Ini nutup gruk bang, nutup itu tuh langsung makan aja ditinggal, udah sampahnya ditinggal langsung pada kabur semua, sandal diambil gitu. Nah kebetulan yang punya kamar kan bingung kan, wah mau kabur juga nggak bisa nih, kamar belum dikunci kan. Akhirnya yang punya kamar tuh langsung narik salah satu temenin sini kan gitu. Masuk terus kebetulan ada kan kamar pintu yang buat ke kamar mandi tuh sampingnya tuh persis di jendela. Nah di situ kayak di jendela tuh kayak ada orang lah gitu, kayak cewek rambut panjang gitu. Sempat ada yang kayak selipetan, lihat langsung posisi langsung lari, ngunci, langsung turun itu di jalan langsung kayak posisi emang langsung deg-degan semua gitu. Bener-bener kayak deg-degan gimana sih, kayak takut banget, bener-bener takut itu tuh parah juga sih lumayan. Tuh ada kayak gitu, cerita kayak gitu. Aku juga sempet lah ngalamin juga di tempat kosan temen juga 19. Emang kosannya cuman di bawah 1 kamar, di atas tuh ada 4 kamar lah. Cuman emang kosannya itu bareng sama ibu kosnya, bapak kosnya itu bareng. Cuman emang rumahnya tuh gimana ya, gelap. Kalau siang pun nggak kena sinar matahari lembab lah. ya. Kayak lembab gitulah. Nah, udah tuh main ke situ malam-malam lah. Berapa anak sih? 3 anak datang kan ke kosan temen gitu kan. Datang situ udahlah tuh mulai ngobrol-ngobrol kan, dari habis sisa nyampe tengah malam lah, jam 1-an. Udah tuh bahasan kemana aja. Terus kebetulan banget di situ emang lagi cerita-cerita horor juga lah. Cerita. Tiba-tiba ada satu temen yang punya kos ini ngomong juga, di sini juga lumayan nih, soalnya ada beberapa yang ngalamin kan temen kamarnya gitu kan. Emang iya. Baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba yang salah satu temen ini ngelihat sekelibat sama lewat. Wah, itu apa tuh lewat? Hah? Apa sih, orang nggak ada yang lihat kan? Di situ yang bertiga tuh nggak lihat, jadi yang lihat cuma 1 orang doang nih. Padahal posisi duduknya yang bertiga ngadepnya sama, terus yang satu di depan ini loh. Jadi yang 3 madep sana, yang 1 madep sana gitu. Nah lihatnya di sebelah sana gitu kan. Itu udah, emang iya orang kita aja berdua nggak ada yang lihat gitu kan. Langsung jadi tanda tanya besar tuh. Aduh apa nih. Akhirnya yang punya kosan, yang anaknya di kosan ini pindah, ikut keluar. ikut cabut malah nginep di ini tempat temen ini yang tadi bertiga nih gitu. Makanya itu lumayan serem juga gitu. Mungkin itu beberapa lah dari kita, juga ada cerita-cerita mungkin dari Mas Rifki atau Mas Andri nih, ada lagi mungkin. Paling mau nambahin yang di kosan lama sih itu. Ternyata yang tadi tuh yang soal buka pintu ternyata nggak ada orangnya teman. Nah itu ternyata yang emang ngalamin tuh bukan aku doang, tuh bukan saya doang. Dan posisi tuh emang hampir sama, tapi ini kayak dia tuh kayak kayak lihat sekelibetan dan kayak dia tuh posisi kan, mungkin jelasin dulu ya bentuk kamarnya. Kayak kamarnya tuh kecil, ada pintu, terus sebelah sini tuh udah kasur, dan di sebelah pintu itu jendela yang posisinya bukanya kayak gini dari bawah ke gitu kan. Nah kebiasaan si temanku ini tuh kalau tidur ataupun malam-malam tuh nggak pernah nutup jendela. Dan korden pun kebuka. Nah itu posisi katanya sih jam 11 jam 12 itu dia dengar kalau orang naik tangga kan bunyi dep bunyi kan, walaupun nggak pakai alas kan dengar lah tetepan. Tuh naik terus kayak mungkin dia notice kan kayak, wih udah balik nih ini.
udah balik terus dia juga kayak lihat selibetan di sini kan, ujung mata kan kebuka nih jendela. Nah itu dia lihat tuh ada selibetan lewat, terus kayak oh udah pulang nih. Habis itu udah nih dia udah nggak dengar, kayak orang buka pintu juga nggak dengar, cuma lihat itu doang. Terus waktu paginya sama kejadian kayak aku kan, kayak lah kok baru pulang gitu kan, kemana aja kayak semalam kan udah pulang, ini tumben banget bangun pagi. Terus ya sedangkan posisi itu aku tuh malam itu lagi nginep di rumah Kating kan, kakak tingkat kan, nggak balik sama sekali. Dan waktu ditanya sama anak-anak kos yang di lantai bawah tuh nggak ada yang naik jam segitu, sama sekali nggak ada yang naik. Dan sejak kejadian itu dia kalau tidur emang kacanya kebuka, tapi itu paling nggak kordinya dia ketutup dan sampai kayak ada pakunya terus dicantelin biar nggak bisa kebuka gitu. Bisa buka dari dalam gitu. Dari dalam. Terus itu di kos-kosan itu terus ada kejadian satu lagi, kebetulan kan lagi-lagi di kamar itu gitu loh. Kayak ada temen nih dari luar Purwokerto tuh, emang temen main dari asal gitu kan, lagi main di situ, tidur di bawah kan, tidur di bawah, cuma kepala hadapnya tuh ke jendela itu. Nah posisi ini tuh korden udah ketutup karena kejadian habis yang tadi itu. Nah karena dia tuh tidur ada jendela kan, terus ada lampu kan, pasti kan kayak ngebayang gitu kan kalau ada orang. Nah dia lagi sekitar itu jam 2 kayak dini hari gitu, dia kebangun karena kan masih terus kebangun. Terus kayak kebangun terus kayak buka mata kan langsung ada ke jendela itu kan. Terus kayak ada orang tuh tinggi gitu kan, tinggi lagi berdiri, posisi lihatnya tuh kayak lihat ke pintu gitu loh, nggak ke jendela tapi lihat ke pintu, berdiri doang, diem aja gitu. Posisi itu udah ya jendela itu lumayan tinggi, itu hampir sejendela lah. Itu temanku langsung, walaupun baru bangun langsung kayak mikir, wah nggak beres nih, malam-malam siapa yang mau berdiri di situ gitu loh. Terus tingginya juga kan lumayan tinggi gitu, sedangkan di situ nggak ada yang tinggi segitu. Langsung tidur lagi. Sejak saat itu besoknya lagi tidur nggak ada jendela lagi, adanya tembok sana. Trauma langsung, karena mata langsung sih. Merinding nih jadinya. Sekarang Mas Rifki mungkin pernah lihat apa sih dari pengalaman Mas Rifki? Kalau untuk di Purwokerto sendiri ya, alhamdulillah nih udah berapa tahun di Purwokerto itu belum pernah lihat, alhamdulillah tuh belum pernah lihat. Tapi kalau untuk di rumah tuh pernah, itu juga kejadian tuh sekali itu. Kayak waktu umur ya masih SMP, nggak SD SMP lah itulah. Itu lihat di kamar sih, kan posisi tempat tidurku tuh kayak tingkat gitu loh, yang nah, di bawah tuh kakakku, terus di atas tuh aku gitu kan. Nah modelnya kayak gini, di sini tuh ada kaca rias gitu, ada ke sana. Nah posisi itu malam jam berapa gitu lah, jam 1 jam 2 kebangun gitu. Nah kebetulan posisi lagi pengen lihat sini lah, kan lagi bawah tuh melek gitu kan. Terus posisi di kaca, depan kaca tuh lagi ada cewek duduk. Cewek duduk, rambutnya panjang sepinggang gini, lagi sisiran gitu kan. Terus kayak mungkin aku mikirnya kayak paling kakakku kan, atau misal ibu gitu kan lagi sisiran. Terus udahlah tidur juga malam-malam, gak yang mikir macam-macam lah. Nah waktu paginya tuh itu waktu lihat tuh persis jelas banget putih ada kaca gitu. Cuman posisi kan kamar cuma pakai lampu tidur tuh remang-remang gitu kan, jadi nggak kelihatan lah di pantulan kacanya itu mukanya juga kan nutupin kayak gini. Nah terus nanya tuh ke ibu kan, kayak tadi malam ngapain ngaca di depan gitu di situ. Nggak ada kok, nggak ngaca, tidur malam-malam ngapain gitu kan. Terus tanya ke kakak juga jawabannya sama gitu. Nah, terus langsung kayak wah berarti ini nih yang di sini nih. Makanya kalau aku pribadi tuh sekarang sekarang tuh kayak takut gitu loh, semestinya kayak takut kalau di kamar tuh ada kaca. Takut sampai sekarang kayak soalnya keinget kejadian. Terus terus waktu ditanya, terus sekarang tuh aduh. Jangan bercanda lah, sekarang jadi tahu gitu loh, maksudnya kayak emang si cewek ini tuh emang yang di rumah sering mondar-mandir gitu di rumah, emang ada, udah tempatnya ya udah di situ gitu lah paling itu aja sih. Tapi untuk Purwokerto alhamdulillah aman, jangan sampai lah, jangan sampai. Tapi tadi bunyi apa ya? Aduh, merinding nih beneran. Aduh. Mungkin
itu tadi ya ya dari Mas Andri, Mas Rifki pernah maksudnya lihat juga kan wujud ibaratnya yang benar-benar Nyata ya. nyata lah terlihat gitu di penglihatan mereka. Aku juga pernah lah beberapa kali lihat juga kan. Kalau ini di kosan aku sih, maksudnya kayak lihat kayak gitu tuh emang nggak tahu sih ya, awal-awal masuk banget kuliah di kosan aku tadi emang mungkin lumayan angker juga di situ, maksudnya ya banyak lah penunggunya gitu kan. Terus kayak aku tuh baru banget datang di situ, terus nggak tahu apa gue tidur tuh aku tuh. Nah, tengah malam kayak ini apa sih istilahnya kebangun ngelindur lah, kayak ngelindur gitu. Cuman nggak tahu di pikiran aku tuh itu kayak ngimpi gitu kan, padahal aslinya emang beneran bangun gitu. Ada di kacanya kan, aku kebetulan tidur madep kaca gitu kan, ada yang ngintip gitu gini, set, aduh itu apa, udah kan lupain lah paling ngimpi gitu kan. Tahu-tahu besoknya kan pagi tuh bangun kuliah biasa, ya pulang malam gitu kan, nongkrong sama temen-temen kan sampai malam. Baliklah tuh ke kosan udah sekitar jam 12-an. Balik ke kosan udah naruh sepatu di rak, mau masuk buka kunci pintu kamar kan tuh. Membuka set, tiba-tiba di dalam tuh di atas lemari ada yang duduk, cewek di atas. Aduh. Kaget kan aku kan. Aduh. Segitu ya? Apa ya, perasaan kok gitu banget, maksudnya kayak jelas banget loh, bener-bener jelas gitu, perempuan duduk di atas lemari gitu kan. Kayak aduh kaget juga, akhirnya udahlah abaikan aja gitu kan. Cuman lumayan lama lah, maksudnya kayak dia duduk situ lumayan lama baru ngilang. Itu sih lumayan, maksudnya bikin jadi di kosan tuh nggak tenang, jadi pikirannya kemana-mana lah. Emang kayak sih kosan Mas Pala kayak serem banget ya. Makanya sekarang pindah kan. Iya, sekarang pindah makanya. Dari kemarin udah pindah. Makanya di kosan dulu tuh kayak suka-suka, gimana ya, merinding juga, keinget lihat itu juga. Jadi ya untungnya temen-temen pada sering main kan ke kosan, jadi lumayan lah rasa takutnya agak hilang lah. Nah, itu mungkin pengalaman kami nih bertiga, beberapa kali lah, maksudnya kayak ya ada cerita dari temen juga, ada sendiri juga yang ngalamin kan ya. Mungkin ini aja ya, kayak apa ya, sekarang tuh ya kita kan tahu lah, maksudnya kayak kita emang bener-bener hidup berdampingan lah. Mungkin ada nggak sih kayak dari temen-temen nih buat menanggapi ya kayak tadi tiba-tiba ada kejadian-kejadian kayak gitu, dari kalian sendiri ada nggak sih kayak misalkan sopan lah di tempat-tempat atau apa gimana? Mungkin dari Mas Rifki dulu deh. Ya kalau untuk aku pribadi ya kayak semisal waktu pertama di kosan ataupun pernah di kontrakan gitu, pasti yang pertama ketika kita di situ pasti kayak aku ya ngomong di dalam hati gitu, kayak misal kayak ya maksudnya kayak harus sopan gitu ya, misalnya, permisi lah kalau orang Jawa gitu kan misalnya dimanapun kita harus sopan gitu kan, jadi harus menghargai gitu loh ya. Pasti kita hidup di apa sih ya, kayak berdampingan lah sama mereka gitu, otomatis harus sopan. Terus kayak paling ngomong kayak aku pribadi kayak ngomong ya di sini kayak mau kuliah gitu loh, mau kuliah terus tinggal di sini mau numpang lah gitu loh, nggak mau yang aneh-aneh gitu loh. Kalau semisal emang ngeganggu ya udah nggak ganggu, tapi tolong jangan nunjukin yang jelek. Itu sih paling kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ketika kita sopan dan kayak ya ada unggah-ungguhnya gitu loh, maksudnya ke mereka juga ya, mereka akhirnya juga ya udah kayak mereka ngelakuin aktivitas yang emang mereka lakuin, cuma yang nggak nunjukin yang berlebihan gitu ke kita gitu. Paling itu aja sih. Terus kayak apa ya, kayak aku sendiri juga paling ya kalau misalnya ada kejadian gitu kayak ya istighfar gitu, ya istighfar, pasti istighfar. Terus kayak ya di pikirannya tuh jangan mikir yang wah ini ada nih, ini aja nih. Itu malah justru semakin membuat kita inilah ya kayak makin takut gitu loh. Makin takut. Kayak aku sendiri jujur kayak aku penakut gitu loh, kayak penakut, cuma ya dalam hati mikir
ya udah mau gimana lagi gitu kan Iya. ya. Masa baru di sini mau pindah, Mau pindah, uang iya, lagi uang kan. lagi. Ya udah jalanin aja, ntar juga lama-lama misal ada kejadian gitu ya biasa, Udah jadi biasa biasa. lah, iya. Kayak misal di kosan sendirian, di kontrakan sendirian, ya udah biasa. Mau gimana, misal kayak dulu yang kamar mandi misal di kosan atau kontrakan takut, terus udah setahun 2 tahun ya bodo amat, malam-malam kamar Iya. mandi, orang juga pengen gitu loh. Iya. Mau gimana lagi, masa kebelet, masa ditahan? mau di kamar gitu Itu kan. nggak mungkin Kan ya. susah Paling itu juga. aja sih, maksudnya mikirnya juga positif, terus ada sopan lah, sopan Iya. santun sama mereka ya. Walaupun kita bukan berarti kita kayak apa sih, mendewakan mereka Iya. ya, atau menurunkan mereka ya, tapi ya paling enggak ya ada sopan lah, karena Iya. kan yang berdampingan. Itu aja sih paling. Kalau dari Mas Andri sendiri nih, Kalau dari saya ya, mungkin benar kata Mas Rifki ya. Kita tuh harus sopan gitu ya sama makhluk yang nggak bisa kita lihat gitu. Nah. Mau dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi kalau misalkan kita sopan ya bener. Jadi mereka juga pasti bakalan sopan sama kita, kayak nggak mau mengganggu lah atau tunjukin yang jelek-jeleknya gitu. Kayak ya sebenarnya mereka juga hidup nih sama seperti manusia gitu loh. Nah. Hidup kayak sehari-harinya ngapain lah. Jadi kalau misalkan kita juga hidup nih di dunia ini nih, misalkan ketemu sama mereka juga ya harus sama kayak gitu juga, harus sopan santun juga. Jadi ya apa ya ibaratnya, manusia tuh pasti ya diciptain tuh kayak nggak mungkin aduh aku jadi pusing gimana ya, gara-gara ini suasananya kayak gemeter gitu loh di sini. Jadi bingung gitu mau jawabnya. Ya intinya gitu ya, intinya kalau di dunia ini nih bukan hanya ada manusia aja, tapi pasti ada makhluk lain yang nggak bakal kita bisa lihat gitu dalam kasat mata kita. Jadi ya seenggaknya intinya kita harus sopan, nggak boleh kayak nantang gitu lah. atau kita nggak percaya gitu bahwa makhluk yang nggak terlihat itu nggak ada gitu ya. Pokoknya itulah intinya, harus sopan aja lah dimanapun dan kapanpun. Ya, mungkin itu tadi ya dari Mas Rifki dan Mas Andri, kayak ya buat di tempat baru atau dimanapun ya harus sopan santun lah, maksudnya kayak nggak sama orang doang gitu kan. Salam lah paling nggak gitu, maksudnya ya menjaga Attitude gitu ya, ya. attitude lah. Maksudnya kan di situ nggak cuman ada kita doang gitu. Kayak di mana bumi dibijak ya langit dijunjung gitulah ya. Kayak ibarat pepatah kayak gitulah. Mungkin itu tadi beberapa cerita-cerita juga dari Mas Rifki, Mas Andri, dari aku juga ada beberapa lah cerita. Mungkin adalah pesan-pesan buat teman-teman mungkin nih, buat teman-teman teknik pertanian atau yang lain nih yang mungkin nonton. Mungkin silahkan Mas Rifki atau Mas Andri. Ya oke, mungkin aku dulu ya. Mungkin kayak pesan-pesan buat teman-teman sekalian ini, terutama untuk anak 2020-2021 yang istilahnya kan belum ada merasakan nih di Purwokerto dan kampus gitu. Kayak kita bertiga cerita kayak gini ya, istilahnya bukan berarti mau nakut-nakutin kalian gitu loh. Tapi ya kita pengen berbagi apa ya, pengalaman aja ya, sharing aja sih, kayak sharing aja ke kalian. Terus kayak mau nginget lebih ke apa ya, ambil sisi positifnya aja. Maksudnya kayak di sini kita kan juga kayak bilang dimanapun kita harus sopan gitu ya. Mungkin ambil sisi positifnya aja yang seperti itu, kayak sisi seperti tadi juga ya udah nggak usah diambil. Kayak misal ada hal-hal seperti itu ya udah anggap aja kayak ya udah mereka lagi pengen nunjukin, pengen ada mereka lagi aktivitas, ya udah biarin gitu loh. Toh kita emang di sini di Unsud di TP kan emang kita tuh pengen kuliah, niat kita tuh kuliah gitu kan, niat kuliah. Ya udah bagian orang tua udah gitu loh. Udah gitu aja sih paling. Kalau dari Mas Andri sendiri ada nggak nih Ya mungkin buat temen-temen? sama kayak Mas Rifki, kita cerita di sini ya intinya kita tuh bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi ya buat sharing-sharing aja gitu pengalaman kita selama di TEP atau selama di hidup di dunia inilah. Iya kan pasti kita di sini kan hidup gitu di dunia. Ya kayak gitulah pokoknya. Di tempat itu pasti ada sosoknya atau makhluk yang nggak bakal kita bisa lihat. Jadi kalian itu harus percaya dan ya itu harus sopan santun terhadap makhluk-makhluk seperti itu gitu. Jadi ya udah. Jadi kalian pokoknya intinya jangan takut gitu terhadap makhluk-makhluk kayak gitu, dan ambil sisi positifnya aja yang kita ceritakan di sini. Pokoknya ambil sisi
apa namanya? Positif. Sisi positifnya aja. Intinya itu. Mungkin itu beberapa pesan-pesan juga dari Mas Rifki, Mas Andri. Itu aja kali ini di podcast episode 6 ya. Buat kenapa Andrian di tengah? Karena takut dia. Iya, mungkin itu aja Mas Andri udah nggak fokus. buat podcast Maghrib kali ini. Terima kasih buat Mas Andri dan Mas Rifki ini udah mau datang jadi bintang tamu lah di podcast Maghrib. Mungkin itu aja dari aku, dari Mas Rifki, Mas Andri juga udah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.